Baik, itulah peserta kita yang kedua. Untuk yang selanjutnya kita panggil peserta kita yang keempat, yang ketiga, karena ke satu tadi tak ada. Di sini urutan keempat, Pak Skiman belum ada. Dulu, ya. Pak Skiman belum ada, kita lanjut yang kelima, saudara kita Pendi. Ya. Kalau saudara-saudara sekalian, jujurnya saya sih nggak mau ikut ya, cuma kita ikut meramaikan aja lah ya. Jadi tema yang kita bawa yang sore ini yang untuk kesempatan ini ya, keluarga. Pasti kalau kita mau keluarga, berarti kan keluarga yang setiap kita dambakan untuk gimana ada keluarga yang tidak menginginkan bahagia ya. Begitu juga dengan kita. Keluarga yang kita apalagi ekonomi bagus dan sebagainya. Keluarga yang diberikan tahun ini adalah Allah hadir untuk menyelamatkan kita, untuk menyelamatkan keluarga kita. Tapi bagi saya itu sebelumnya kemarin ini keluarga berarti saya berpikir merenung, kenapa kita harus di sini? Kenapa kita harus di sini? Karena setiap kita berdoa bergelut dalam doa kita selalu berdoa, Tuhan sertai saya, lancarkan rezeki saya, bimbing keluarga saya. Tapi kadang doa yang kita ucapkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita doakan. Ada di luar nalar yang Tuhan berikan kepada kita. Karena apa? Tuhan ingin membentuk kita. Tuhan ingin kita melangkah sesuai dengan firman-Nya, bukan melangkah sesuai dengan keinginan dan pikiran kita. Apalagi pekerjaan saya mungkin lah, memang sih sejauh saya di luar sampai sebelum saya kena kasus nih Pak ya, saudara-saudara ya, saya satu kali pun satu minggu tidak pernah miss ke gereja, tidak bisa pagi tetap sore, karena saya percaya Tuhan akan menyertai keluarga saya. Tapi Tuhan juga tidak ingin saya melangkah terlalu jauh atas perbuatan pekerjaan yang saya lakukan. Maka ada satu ayat yang saya pegang dalam itu ya, Yosua 24 ayat 15 yang berbunyi, tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Itu yang saya lakukan sebelum saya kena kasus ini. Tetapi apa yang terjadi? Biasa kasus yang terjadi sekarang ini, ya mungkin tahu sendiri ya. Kita tidak ingin berjalan di sini, tapi ada rencana Tuhan yang besar yang Tuhan kita berikan untuk kita maupun untuk keluarga kita. Terus ada satu lagi yang menjadi pegangan saya maupun pegangan teman-teman sekalian yang sudah membahaskan ini. Ada satu ayat yang membuat saya betul, yaitu Matius 7 ayat 7. Kadang saya bilang, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkannya, ketuklah maka pintu akan dibuka kepadamu. Maka saya selalu berdoa, tapi jangan harus apa? Dengan hati saudara-saudara. Jangan dengan emosi atau di luar dari firman Tuhan. Maka itu dalam biasa saya melangkah atau apa ya, merenung dalam perjalanan saya. Mungkin saudara sekalian di sini ya, ada satu ayat juga sampai yang Roma 12 ayat 12 yang berbunyi, bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Yang itu yang saya pegang selama ini. Kita mau berserah dan kita berserah kepada Tuhan. Ya mungkin ini serta saya yang bisa saya sampaikan. Lanjut sehingga kita juga untuk berdoa untuk saudara-saudara kita yang jadi Sumatera, di Aceh. Biarpun kita saudara beda agama kita, tapi bersaudara dalam NKRI. Nah ya, terima kasih. Untuk terakhir kali ini saya ucapkan selamat Natal 2025 dan tahun baru 2026. Terima kasih.
Baik, itulah penampilan peserta kita yang kelima. Untuk yang selanjutnya, peserta kita yang keenam, yaitu saudara kita Awen. Kami persilakan. Saya ditakut kelewat dia, karena waktu kemarin itu saya kelewat. Salam, sebelum saya mulai, nama saya Cerdus Awen, asal dari Sintang. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, umat Kristen dan Katolik yang ada di Rutan kelas 2A Pontianak ini, serta seluruh keluarga kita yang berada di luar sana. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa membimbing kita dan juga menjaga kita selalu. Bapak Ibu, pada saat ini kita akan disambut oleh sabda Tuhan. Oleh karena itu sebelumnya kita disapa firman Tuhan. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Ada sabda Tuhan yang sampai kepada kita tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 1 ayat 12 sampai 24. Mari kita baca demikian firman Tuhan itu. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umat dari dosa mereka. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidur, Yusuf berbuat demikian yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Dia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap tahun kita merayakan Natal dan setiap tahun juga dalam perayaan-perayaan kita melakukan segala persiapan-persiapan yang luar biasa. Ada Natal kategori di tengah-tengah gereja, Natal umum, ada Natal STM, Natal lingkungan, Natal persekutuan dan lain sebagainya. Dari bulan Desember sampai bulan Januari, bahkan masih banyak kita merayakan yang namanya Natal. Ini merupakan sebuah peristiwa yang sangat-sangat bermakna bagi kita. Ini merupakan sebuah momen penyambutan yang begitu luar biasa. Bahkan saya yakin dan percaya tahun 2025 ini kita sudah banyak melakukan persiapan-persiapan untuk menyambut Natal. Tetapi menjadi perenungan yang harus kita renungkan, apakah Natal ini benar-benar hadir di dalam diri kita? Apakah Natal ini benar-benar di tengah-tengah keluarga kita, atau Natal ini hanya sebuah seremonial yang dari tahun ke tahun kita rayakan? Tetapi saya berharap Natal ini benar-benar hadir di tengah kehidupan keluarga kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan di mana malaikat Tuhan datang untuk bertemu dengan Yusuf, pada saat itu sejarahnya ketika Yusuf sudah mengetahui tunangannya Maria mengandung, dia sangat merasa kaget. Dan dengan hal itu, kenapa dia kaget? Karena dia tidak melakukan hubungan dengan Maria. Ditambah lagi karena Yusuf seorang yang baik dan tulus hati. Dia tidak mau mencemarkan nama Maria. Diam-diam ingin meninggalkan Maria dan dalam kesendirian. Hatinya tulus menyayangi Maria yang dimiliki oleh seorang Yusuf. Dia tidak mau mempermalukannya dan dia mau mengalah demi kebaikan Maria. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Tuhan datang bertemu dengan dia melalui malaikat Tuhan. Lewat mimpi Tuhan berbicara kepadanya. Tuhan mengatakan kepada Yusuf pada saat itu, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Malaikat Tuhan memberitahukan bahwa bayi yang dikandung dari seorang Maria itu adalah bayi Allah. Dia mengandung bukan karena bersetubuh dengan manusia, tetapi dia mengandung karena Roh Kudus hadir. Sehingga Allah mengingatkan Yusuf pada saat itu supaya dia senantiasa
tidak lagi meninggalkan Maria dalam kesendirian, tetapi dia ajak untuk mendampingi Maria, untuk bersama-sama dengan Maria dalam suka maupun duka. Bahkan walaupun memang ada risiko yang akan dirasakan oleh Yusuf. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam tema Natal, Pegi dan KWI yang disampaikan kepada kita pada saat ini, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Apa yang harus kita maknai dalam firman Tuhan ini? Mengajak kita bagaimana kehadiran Kristus yang menyelamatkan itu tidak hanya kehadiran secara sejarah, tidak hanya kehadiran secara doktrin semata, tetapi kehadiran Kristus yang akan datang di tengah dunia ini benar-benar menyelamatkan keluarga kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu tantangan yang kita hadapi sekarang ini sangat banyak, sangat kompleks di tengah-tengah kehidupan kita. Kita bisa melihat pertengkaran terjadi karena berbagai faktor. Ekonomi pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, bahkan ada suami yang sanggup mencuri demi mencukupi kebutuhan keluarga dan rumah tangga. Mampu memperpenakan, bahkan mampu memisahkan orang yang saling mengasihi. Tidak ada kisruh dalam rumah tangga yang kita hadapi ini. Kita juga menghadapi yang namanya itu judi online. Banyak sekali tantangan-tantangan yang menghancurkan, narkoba dan lain-lain yang menghancurkan generasi muda kita. Kehadiran Kristus tentu mengubah seluruh kehidupan kita. Ketika Kristus hadir, ketika Kristus ada, ketika Kristus menghampiri setiap kehidupan kita, maka kita tidak lagi dipengaruhi oleh zaman. Kita tidak lagi dihancurkan oleh sesuatu yang tidak berguna. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertama-tama kita mau diajak hadirkan Kristus di tengah-tengah keluarga kita, sehingga kehadiran Kristus tentu akan memberi dampak yang luar biasa buat kita semua. Saudara-saudari, karena waktu kita sangat terbatas, sebenarnya ingin saya perpanjang, tetapi apa boleh buat, mari kita tutup. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur padamu Tuhan, ya Tuhan, kami yang sangat baik untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah kiranya firman-Mu ini menjadi kekuatan kami, biarlah kelahiran Yesus Kristus benar-benar hadir di setiap hidup kami, sehingga hidup kami diubah dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kasih-Mu senantiasa terus merangkul kami untuk hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Terima kasih.